Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon, anugerahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu, yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini membuka hati dan pikiran kami untuk lebih mendekatkan diri kami kepadamu dan melaksanakan apa yang kau kehendaki dalam diri kami masing-masing. Engkau kami puji kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu Biasa ketiga tahun C pada tahun liturgi kita adalah hari Minggu Sabda Allah. Pertama kali hari raya ini dirayakan oleh gereja secara universal pada tanggal 26 Januari tahun 2020. Ditetapkan pertama kali oleh Paus Fransiskus pada tanggal 30 September 2019, bertepatan dengan peringatan Santo Hieronymus
dengan dikeluarkannya surat apostolik Aperius Ilis berupa motu proprio yang menetapkan hari Minggu ketiga masa biasa bagi perayaan, pendalaman, dan penyebaran sabda Allah. Paus menyadari bahwa gereja Katolik mesti memiliki satu hari Minggu khusus untuk memberi penekanan, penghormatan, dan perayaan khusus bagi sabda Allah. Tahun ini jatuh pada hari Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 sebagai tahun ketiga dirayakan oleh gereja, sekaligus sebagai Pekan Doa Sedunia. Saudara-saudari seiman, bacaan Injil hari ini diawali dengan catatan pengantar Injil yang ditulis oleh Lukas. Lukas pertama-tama menyapa Theophilus, seorang bangsawan dari kalangan berbudaya Yunani yang memiliki hasrat besar untuk mengenal Yesus Kristus secara mendalam. Theophilus berarti pencinta Tuhan. Tujuannya penginjil Lukas ialah agar Theophilus, jemaat Kristen non-Yahudi, dan kita sekarang ini semakin teguh imannya sehingga sampai kepada kebenaran. Yesus menjelaskan siapa dirinya, yakni Mesias yang diurapi, yang menegaskan 3 tugas utamanya: membuat orang dapat kembali kepada Tuhan yang dulu menjadi tawanan, sekarang bebas, yang buta dapat melihat, dan yang tertindas sekarang merdeka. Yesus adalah pembawa berita gembira bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dalam tahun rahmat inilah Yesus hadir dan hidup di tengah orang banyak, memberitakan kerajaan Allah, menghidupkan harapan, menyembuhkan, mengusir setan, memilih murid-murid supaya semakin banyak orang terlayani. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Yesus di antara orang-orang sezamannya membuat orang melihat bahwa Tuhan berada di tengah-tengah manusia. Inilah kabar gembira yang disampaikan kepada orang banyak. Kehadirannya mengalahkan pengaruh yang jahat, direstui Roh Tuhan sendiri, dan memperkaya hidup kita yang hidup di zaman ini. Saudara-saudariku yang terkasih, warta Yesus itu terarah kepada orang-orang miskin dan buta, orang tawanan dan yang tertindas. Kategori orang miskin bukan saja meliputi kemiskinan dari sudut pandang ekonomi, melainkan juga mereka yang terpinggirkan atau sengaja dipinggirkan, dan mereka yang tertindas. Orang miskin ialah mereka yang rindu dan haus, lapar akan Tuhan, yang meletakkan harapan dan kepercayaan mereka di tangan Tuhan, yang mengandalkan Allah di atas segala kemampuan manusia. Kemiskinan Injili merujuk pada kerendahan hati. Berbahagialah orang yang miskin, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Yesus datang untuk membawa perubahan. Inilah tugas kenabian Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti Theophilus, kita juga adalah pencinta dan pengikut Yesus Kristus yang merindukan kebenaran dan ingin mengenalnya secara mendalam. Injil menyampaikan kepada kita tentang hidup, misi, dan keprihatinan Yesus Kristus. Injil hari ini menantang kita untuk melihat apa arti Injil untuk kita dan sejauh mana telah berpengaruh dalam hidup kita. Apakah Injil mempunyai daya
untuk mengubah pola dan gaya kehidupan kita? Apakah memang Injil tetap merupakan kabar gembira? Kabar baik bukanlah kabar baik kalau hanya untuk didengar saja. Jika hidup dan perilaku kita masih jauh dari ajaran Kristus. Injil bukanlah Injil jika kita hanya terpaku diam melihat ketidakadilan yang merajalela di depan mata kita. Saudara-saudariku yang seiman, misi, solidaritas, dan keberpihakan Yesus sebagaimana kita dengar dalam Injil tidak boleh kita biarkan menjadi sebuah catatan sejarah masa lampau. Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan panggilan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kita masing-masing dan bersama-sama dalam aneka tugas dan peran yang kita emban mesti tampil sebagai perwujudan kehadiran Yesus Kristus yang datang untuk menyatakan bahwa tahun rahmat Tuhan sungguh telah datang. Itu berarti kita diundang untuk menata kembali kehidupan kita, keluarga, gereja, dan masyarakat di mana kita hidup harus sesuai dengan kehendak Tuhan yang menginginkan agar semua makhluk menikmati damai, kemerdekaan, dan kebebasan. Tuhan memberkati. Ya Allah yang Maha Kasih, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, agar keberdosaan kami tidak menutup kami untuk melihat segala rahmat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk tetap berbuat kasih seturut sabda-Mu yang hadir dalam diri Yesus Kristus, penyelamat kami. Jadikanlah kami alat-Mu, menjadi mata bagi orang buta, menjadi pembawa sukacita bagi yang tertindas, serta penyalur rahmat bagi orang miskin. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan selamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.